Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021 adalah Pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Awalnya, ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, tetapi ia memilih untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Andreas adalah seorang nelayan yang berasal dari Betsaida. Sepanjang hidupnya sebagai murid Yesus, ia memiliki peran yang cukup penting. Ia membawa saudaranya Simon yang disebut Petrus oleh Yesus hadir dalam peristiwa perbanyakan roti oleh Yesus, membawa orang-orang Yunani bertemu Yesus dan juga termasuk dari keempat rasul yang mempertanyakan perihal tibanya hari akhirat kepada Yesus. Menurut cerita kuno, sesudah Pentakosta, Andreas mewartakan Injil di pelbagai daerah dan disalibkan di Yunani. Santo Andreas mengajarkan kepada kita untuk dapat membawa orang lain kepada Kristus. Apakah kita pun mau mengajak orang lain bertemu dengan Yesus? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 9 sampai 18. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan Tuhan itu dahsyat. Tidak semua dari kita mengiyakan ajakan atau panggilan dari seseorang, apalagi bila orang itu tidak kita kenal. Ada banyak pertanyaan yang terlintas di dalam benak kita tentang orang itu, dan mungkin kita menganggap orang itu aneh yang membuat kita takut. Tidak ada seseorang pun yang rela meninggalkan ayah, ibu, ataupun keluarganya hanya demi mengikuti panggilan seseorang yang tidak dikenal. Jika hal itu terjadi, mungkin saja orang itu akan dilaporkan keluarganya ke pihak yang berwajib dengan kasus penculikan dengan cara menghipnotis. Saudara-saudariku terkasih, jika kita melihat Injil hari ini, maka benar ungkapan ini, ketika Tuhan sudah memanggil, maka tidak akan ada yang mampu menahannya. Hari ini Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk membantu Dia dalam tugas dan perutusan. Hal yang menakjubkan dalam kisah panggilan murid ini adalah ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak dapat berkata apa-apa dan pergi mengikuti Yesus, sekalipun meninggalkan ayah mereka seorang diri. Bagaimana mungkin mereka tega meninggalkan ayah mereka seorang diri demi mengikuti Yesus yang tidak mereka kenal? Akan tetapi, peristiwa ini mau menunjukkan betapa dahsyatnya panggilan Tuhan. Kita mungkin dapat menghindar dari panggilan orang, akan tetapi kita tidak dapat menghindar dari panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita menuntut dari kita kesiapsediaan. Siap sedia untuk meninggalkan segala sesuatu atau seseorang yang kita sayangi dan cintai, dan memfokuskan diri kita kepadanya. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kita diajak dan dipanggil untuk setia kepadanya. Kesetiaan kita kepada Tuhan membuat kita berusaha meninggalkan segala kesibukan atau hal-hal
yang menghambat kita untuk datang kepadanya dan mengikuti Dia dengan seluruh diri kita. Semoga kita dimampukan untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.